Widya. Widya belum absen ya? Widya belum absen ya? M. Rizky. Halo M. Rizky, udah absen belum? M. Rizky udah absen belum? Sudah? Oke. Saya cek ya nanti ya. Kalau yang belum absen nanti kelihatan. Yang hadir pasti akan dipanggil satu-satu. Ya, jadi usahakan absenlah dulu sebelum masuk Zoom. Jadi saya tahu yang mana yang sudah absen, yang mana yang belum. Wulandari udah absen? Sudah, Pak. Sudah. Oke, sip. Farika sudah absen? Halo, Farika. Farika sudah absen? Aisyah. Sudah Pak, Farika. Oke, sip. Aisyah sudah absen juga belum? Sudah Pak. Sudah. Aisyah sudah. Sudah ya? Marvin Prayoga. Sudah, Pak. Sudah juga ya. Diaktifin aja, Pin. Nggak apa-apa kelihatan. Iya, Pak. Iya. Kita masih nunggu ya, kira-kira sekitar 10 menit lagi. Lalu kita akan segera mulai untuk pembelajaran secara daring ya. Oke, nunggu, silakan nanti. Sambil nunggu temanmu ya, kita dengerin dulu.
Kasih tahu kawannya yang lain ya di grup. Bentar Ya, lagi Pak. kita Ya, Pak. mulai, ya. Ya, Pak. Ya. Ketua kelasnya mana? Ketua kelasnya?
Mana nih ketua kelas mana? Baru ada orang 14. Sudah cukup inilah. Ada lagi nggak kira-kira? Ini ada ketua kelasnya ya, Dafa. Betul, ketua kelasnya ini ya. Pak udah diomongin belum Pak? Ini apa? Yang lain nih. Ini baru 16 nih. Oke ya. Untuk mempersingkat waktu ya, nggak apa-apa. Jumlahnya udah kurang dari yang sebelumnya, harusnya sampai 30 lebih yang join setengah. Nggak apa-apa. Jadi yang join memang yang benar-benar mau belajar, yang tidak belajar ya serah lah ya. Karena sifat daring itu fleksibel, jadi nggak ada paksaan. Kalau kamu bisa, kamu ikuti. Kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa. Tinggal nanti pada saat penilaian jangan salahkan saya. Jika Anda dinyatakan tidak aktif, nilai Anda akan dibawa dari yang aktif. Ya. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini, kemarin kalian belajar mata pelajaran kimia dengan Ustadz ya. Pada kesempatan kali ini kalian akan belajar mata pelajaran fisika ya. Mata pelajaran yang terkait satu sama lain, namun dengan bahasan atau sudut pandang yang berbeda. Karena dalam dasar bidang kalian TKJ, fisika akan membahas tentang bagian-bagian dari bagian perangkat komputer
yang masuk ke dalam keilmuan fisika. Ya, ini adalah modul yang nanti akan saya bagikan ke grup kamu untuk dipelajari juga. Kalau seandainya kamu mau belajar, ya kamu mau buka-buka lagi, ya, saya akan bagikan. Kita akan belajar pada siang hari ini materi tentang pengukuran dan besaran dan pengukuran. Di mana tujuan pembelajaran kita adalah untuk menguasai konsep besaran dan satuannya dan menggunakan alat ukur yang tepat untuk mengukur suatu besaran secara fisis, ya, besaran fisis. Jadi di dalam pembelajaran fisika kita akan menggunakan alat ukur, ya, baik itu mikrometerskop, nanti ada juga sorong, ya, yang sederhana yang biasanya ada di rumahmu itu mistar, garis dan semacamnya, ya. Jadi kita akan belajar dasarnya dulu. Ya, ini besaran dan satuan. Nah, besaran dan satuan ini diperoleh dari proses pengukuran. Ya, tergantung dari objek apa yang kamu amati dan ukuran apa yang ingin kalian peroleh. Ya, besaran itu ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok terdapat 7, ya, ditambah dengan 2 besaran pokok tambahan, yaitu 2. Yang pertama, ya, biasanya kalau kalian belajar di SMP fisika pasti udah sering lihat. Besaran pokok itu yang pertama ada panjang, satuannya meter, disingkat M. Massa, satuannya kilogram, disingkat kg. Waktu, satuannya sekon, disingkat S. Arus listrik, ampere. Ya, kalau disingkat satuannya I, ya, A, lambangnya I. Suhu, satuannya adalah Kelvin, ya, yang pokok, ya, yang masuk dalam bilangan pokok. Singkatannya K. Intensitas cahaya kandela. Lalu jumlah zat, satuannya mol. Ya. Ini adalah 7 besaran pokok dan tambahannya adalah sudut bidang, satuannya adalah radian, dan sudut ruang, satuannya steradian. Kalau ada besaran pokok, nanti dari besaran pokok akan diturunkan besaran selanjutnya, yakni besaran turunan. Besaran turunan itu diperoleh dari besaran pokok. Ya. Jadi gabungan dari beberapa besaran pokok adalah besaran turunan. Besaran turunan ada banyak, tapi yang dicontohkan sedikit di sini ada 4. Ada energi, ya, dengan satuan kilogram meter per sekon. Massa jenis, satuannya kilogram per meter pangkat 3, ya. Jadi satuan-satuannya ini didapat dari rumus, ya, atau persamaan-persamaan dari besarannya. Contoh seperti halnya massa jenis. Massa jenis itu kalau kita buat rumusnya adalah massa per volume. Nah, massa per volume, massa tadi itu merupakan satuannya kilogram, kg. Sementara volume dalam rumus volume itu kalau rumus bidang sisi kali sisi kali sisi. Jadi 3 kali sisi. Sisi itu mempunyai satuan meter. Jadi meter kali meter kali meter, jadi meter pangkat 3. Lalu ada kecepatan. Kecepatan itu rumusnya adalah jarak per waktu. Jarak satuannya adalah meter, sementara waktu satuannya adalah sekon. Jadi meter per sekon, M per S. Nah, ada juga berat, ya, satuannya kilogram meter per sekon kuadrat, dan luas, ya. Luas kalau rumusnya sisi kali sisi, jadi meter kali meter sama dengan meter kuadrat. Oke. Nah, setelah tahu dengan satuan, maka
kita biasanya akan menentukan dimensi. Di mana dimensi ini digunakan untuk mengetahui apakah suatu besaran itu dapat dijumlahkan atau tidak dengan suatu besaran yang lain. Karena ada hubungan dalam satuan besaran turunan. Ya. Nah, dimensi itu diketahui lewat dimensi dari besaran pokok. Ya, besaran pokok panjang, satuannya meter, dimensinya L. Dari mana? Ya, bahasa Inggris panjang itu kan long. Ya, long itu diambil dari huruf awalnya L, maka diambil dimensinya L. Lalu ada massa. Massa satuannya kilogram, dimensinya M. Ya. Lalu waktu. Waktu satuannya adalah sekon, ya. Dimensinya T, time, ya. Bahasa Inggrisnya. Lalu arus listrik. Nah, kalau arus listrik pakai rumus. Jadi arus listrik satuannya ampere, dalam persamaannya bisa disingkat dengan I, huruf I. Lalu suhu. Suhu satuannya adalah Kelvin, dimensinya adalah sigma. Intensitas cahaya satuannya kandela, dimensinya J. Jumlah zat satuannya mol, dimensinya N. Nah, menulis dimensi harus dilengkapi dengan kurung persegi, ya, tanda kurung persegi. Nah, yang membedakan antara dimensi dan satuan. Ya, kalau satuan nggak ada tanda kurung, tapi kalau dimensi ada tanda kurung. Oke. Lanjut kita ke pembagian atau klasifikasi dari besaran. Besaran itu dibagi menjadi dua berdasarkan nilai dan arah. Ada yang besaran tidak punya arah, tapi punya nilai atau besar. Itu merupakan besaran skalar. Ya. Yang kedua, ada besaran vektor yang memiliki nilai dan juga memiliki arah. Contohnya adalah laju. Ya. Misalnya contoh Muhammad Dafa melaju dengan kecepatan berapa? Ya, lajuannya misalnya 10 meter per sekon. Tidak ditanyakan berapa atau di mana arahnya. Ya, apakah dia ke depan, ataukah dia ke belakang, samping, kiri, kanan. Tapi kalau kecepatan, ya, contoh kasus misalnya seorang pengendara motor memiliki kecepatan misalnya 60 km per jam ke arah mana? Utara atau arah selatan. Begitu juga misalnya volume. Volume hanya nilai. Tapi kalau gaya misalnya, gaya harus tahu, oh gayanya ke depan, nggak dorong ke depan, atau dia dorongnya ke bawah. Ya, kalau seorang memberikan gaya terhadap misalnya meja, ya artinya ke bawah. Ya, jadi ada arahnya. Oke, itu bedanya. Lanjut ke sistem besaran. Dalam fisika juga ada sistem besaran, ya, ada metrik, ada dinamis, ya, ada sistem MKS, ada CGS, ya. Dimana kalau yang MKS itu dia gunain panjangnya meter, kalau yang CGS yang kecil itu sentimeter. Lalu massa yang digunakan adalah kilogram, sementara untuk di CGS itu gram, ya. Nah, untuk yang metrik dan metrik statis juga hampir sama. Nah, untuk yang British dia gunain kalau yang ukuran panjang, dia gunain feet atau kaki. Jadi panjang misalnya berapa panjang meja? Misalnya 2 kaki, ya. Kalau kita pakai meter misalnya 2,5 meter, misalnya. Kalian 2 kaki. Atau gaya, dia ambil gaya misalnya di sini, ya. Ukurannya adalah pound. Kalau kita kilogram, ya, kilogram per meter per sekon kuadrat atau newton. Kalau dia pakai pound, ya berapa gaya yang dihasilkan oleh mesin bertekanan tinggi ini.
misalnya 50 pound atau 100 pound. Ya, jadi besarannya agak sedikit berbeda. Jadi kalau kamu biasa sering nonton film Hollywood, ya Inggris, ada biasa sering dia sebutin ukuran dalam jumlah feet, kaki atau pound. Oke. Nah, ini adalah sistem internasional SI, ya, sistem-sistem. Dan ini merupakan sebenarnya besaran turunan, ya. Contoh di sini adalah gaya. Gaya satuan dalam SI-nya adalah Newton. Satuan bakunya kilogram meter per sekon kuadrat. Lalu tekanan. Tekanan satuannya adalah Pascal, disingkat PA. Satuannya adalah kilogram per meter sekon kuadrat. Energi, ya, satuannya adalah Joule, J, dengan satuan baku kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat, dan seterusnya. Jadi ini bisa kalian baca, ya. Turunan-turunannya dari mana, Ustaz? Satuan baku ini. Ambil dari persamaan atau rumus dari besarannya. Anda bisa cari misalnya gaya. Gaya itu satuan rumusnya adalah F per A. Dari F per A nanti diuraikan lagi adalah kilogram meter, ya, mg, ya, diuraikan lagi, nanti ada A, ya, A-nya itu luas permukaan, diuraikan lagi sehingga jadilah kilogram meter per sekon kuadrat. Lanjut yang terakhir, yakni satuan baku. Satuan baku yang digunakan di sini tertera adalah satuan pengukuran dalam besaran panjang. Ada milimeter, sentimeter, desimeter, meter, dekameter, hektameter, kilometer. Nah, di bawahnya itu yang mungkin agak asing, tapi biasa sering muncul di pembelajaran fisika, yakni mikrometer. Mikro, ya. Mikro itu 1 kali 10 pangkat min 6 meter. Jadi ukurannya lebih kecil. Lalu ada nanometer, nm. Satuannya lebih kecil lagi dari mikro, 1 kali 10 pangkat min 9 meter. Lalu ada angstrom. Angstrom lebih kecil lagi dari nanometer, 1 kali 10 pangkat min 10 meter. Dan yang terakhir ini ada pikometer. Pikometer dengan ukuran terkecil, ya, yang tertera dalam tabel ini. Sebenarnya masih ada lagi. 1 kali 10 pangkat min 16. Kalau yang ini pikometer 1 kali 10 pangkat min 12. Jadi ini adalah satuan baku yang biasa sering digunakan dalam setiap pengukuran suatu objek. Oke. Jadi kita hari ini belajar antara hubungan besaran dan satuan untuk digunakan dalam proses pengukuran nanti. Ya, pada pembelajaran berikutnya nanti saya akan share juga bagaimana cara untuk mengukur menggunakan alat ukur dan cara membacanya. Ya, berikut nanti akan saya sampaikan juga beberapa hal yang harus kalian gunakan, prosedur percobaan yang bisa kalian gunakan menggunakan alat ukur sederhana di rumah. Jadi kalau Ustadz nanti akan demonstrasi, kamu catat, ya, kamu masukkan dalam data hasil percobaan dan kamu bahas, ya, kita akan diskusi. Selanjutnya nanti kalian juga akan melakukan percobaan menggunakan alat ukur sederhana seperti kalian misal mistar, ya. Mungkin saya akan suruh Anda untuk ukur misalnya TV. Atau saya minta untuk Anda ukur Jaki masuk nah, Pak. Pak Jaki tidak pakai baju bebas apa, Pak, ya? Pakai baju bebas, Pak, ya? Yo, kau di luar, ya? Nah, Pak, di depan ada acara, Pak. Iya, Pak. Ya. Ya. Oke. Ya. Nah, mungkin itu yang mau saya sampaikan. Adakah yang ingin Anda tanyakan? Ya, silakan diaktifkan videomu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya kasih kesempatan. Sebelum nanti kita akan akhiri sesi via Zoom, dilanjutkan nanti dengan pembelajaran di grup WA. Saya akan sampaikan link nanti untuk Anda melatih
apa yang sudah Anda dapatkan pada pembelajaran Zoom. Ya, kita akan kuis nanti. Nah, sebelum kuis tanyakanlah. Kira ada pertanyaan atau tidak? Wulandari, Adi, Widya, diaktifin videonya. Ya. Ada yang mau tanyain nggak? Alia diaktifin dong. Ini kawannya udah pada aktif semua nih. Atau nggak pakai baju ini seragam? Widya senyum-senyum. Ada yang mau tanya nggak? Saya beritahu ya, kalian kalau di Zoom usahakan pakai nama lengkap, di belakangnya ada kelas. Contoh misalnya Mufarika, kelas 10-1 ya. Jadi guru pada tahu, nanti bisa cek nama-namanya itu. Pakai nama lengkap. Ini Haisa panjang bener nih nama panggilannya. A-nya panjang, double. Double sini. Jubel-jubel. Haisa. Mana Haisa? Tidur kau Asya? Hah? Oke, nggak ada yang mau ditanyain? Roma. Aduh, Roma. Jauh dia datang dari Roma. Baru muncul dia. Maaf, Pak. Wis. Kan aku, Pak. Oi. Ada yang mau ditanyain enggak? Baru datang Pak, aku katanya. Apoin aku tanyain. Iya, Bapak udah jelasin kau baru datang. Dedoan, Pak. Sudah? Nggak ada yang mau ditanyain ya? Cek, Pak. Cukup jelas ya? Siap, Pak. Siap. Iya. Pak. Berarti anak kelas 10-3-1 cepat nangkepnya. Gantengan, Pak. Bapak hari ini, Pak. Bapak hari ini gantengan, Pak. Ya? Ganteng nama Bapak hari ini. Alhamdulillah. Iya. Lama kan belum, Pak? Lama kan belum? Sudah makan. Makan. Iya. Ki, topi kau dilepas Ki. Topi kau dilepas. Kita nak dokumentasi. Topi kau dilepas, kau pakai ini, tempelin badanmu ke dinding gitu nah. Jadi latarnya hijau kalau. Oke. Sudah cukup, nggak ada lagi pertanyaan. Kalau sudah, kita akan selesaikan pembelajaran via Zoom. Namun sebelum itu kita akan dokumentasi untuk laporan. Silakan aktifkan videonya, ya. Alia, Zaki, Widya, mana Widya nih? Widya tidak muncul. Ya, Adi Rama, Alia, mana Alia? Oh ya, Alia ada muncul kan nih? Apa kawan? Oke, sudah kita persiapan mau take a picture. Oke, siap ya. Mulai siap 1, 2, 3. Oke, keluar. Apa, Pak? Oh, kita lagi dokumentasi. Oh. Iya, ngamun we kau ini. Jangan ngamun. Nah, di save dulu. Pak masuk tanggal berapa masuk, Pak? Oh, Bu masuk nggak, Pak? ini sudah masuk. Rindu aku sekolah, Pak. Ketemu doi pula aku, Pak. Iyalah, sebenarnya rindu kan Bang tuh. Cuma enggak baca oleh Bik Rindu. Rona belum balik. Bang Rona belum nyemput. Jadi Bik Ronanya belum balik.
Oke, sekali lagi. Jadi, tadi ada mukanya yang tampak masih mermelek. Oke, siap. Ali Ablita ini memang udah galak nih ya, buku tuh ya. Sudah? Oke, sudah siap? Mulai ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Sip. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ya. Iya, salam untuk keluarga di rumah. Ya, baik-baiklah ya. Jangan keluyuran, ya, tetap jaga kesehatan. Pantau informasi di grup WA karena saya akan berikan instruksi selanjutnya untuk mengerjakan kuis. Oke? Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.